bahwa saat ini detik-detik gentingnya Rafa ya. Sepertinya kalau saya tidak secepatnya ambil tindakan, ini sangat bahaya untuk nyawanya Rafa ya. Apa itu ya? Yang digantung itu apa? Aku sudah gak punya siapa-siapa lagi. Aku hidup hanya untuk menyiksa diriku sendiri. Semakin aku lama hidup, semakin terasa sakit. Lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Astagfirullahaladzim. Rafa, ngapain kamu? Kalian pergi. Kamu pergi dari sini. Untuk apa kamu datang? Rafa, kamu ngapain pakai tali-tali kayak gitu? Aku ingin membunuh diriku sendiri. Ayo turun. Jika aku memohon dan meminta bimbingan darimu untuk aku memperbaiki semuanya, aku telah jalan terlalu jauh sehingga aku lupa tentang Tuhanku. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Astagfirullah. Umi, bangun Umi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat. Kenapa kamu bangunin aku ya? Ini banyak yang kangen Umi katanya. Astagfirullahaladzim. Barusan itu antara saya sadar dan sadar, tapi kayak tidur ya. Saya dijumpai seperti dalam mimpi ya. Lama sekali beliau itu tidak datang menjumpai saya ya. Okay.
dan sahabat-sahabat itu sudah tidak asing dengan beliau. Ini menyangkut Rafa ya. Ya Allah. Saya dapat isyarah dari kakek guru bahwa saat ini detik-detik gentingnya Rafa ya. Dan mau nggak mau saya harus terjun turun tangan. Sepertinya kalau saya tidak secepatnya ambil tindakan, ini sangat bahaya untuk nyawanya Rafa ya. Insya Allah saya ada isyarah. Barusan sepertinya kakek guru itu memberikan sesuatu ya. Dan barang ini benar ada di tangan aku. Padahal itu seperti mimpi. Saya nggak sadar. Tidurnya jam berapa. Mulai jam berapa merebat karena capek banget saya hari ini ya. Capek banget. Sampai anak-anak tak suruh tidur di kamar tadi. Saya pengen istirahat, jangan ganggu Umi gitu. Rebahan di sini. Tahu-tahu kakek guru tuh memberikan sesuatu. Yang ini saya nggak tahu apa. Dan katanya beliau berpesan begini. Barang ini yang akan bisa menyelamatkan nyawa Rafa dan juga nyawa anak-anak yang mana masa depannya terancam. Saya tanya sama kakek guru, maksud kakek masa depan anak-anak terancam yang seperti apa? Terus beliau jawab, bukan cuma sekedar anak-anak yang masa depannya terancam, tapi juga sama istri-istri yang sudah disakiti oleh suaminya atau disakiti oleh orang-orang terdekatnya, sahabatnya, kerabatnya, saudaranya. Saya untuk membuka ini takut, Yen. Apa? Tapi kita lebih baik nunggu Gusnya aja deh, Umi. Ini petunjuk dan isyarat dari beliau, tidak boleh dikasih tahu sama Gusnya. Dan hanya amanah itu hanya satu-satunya sama Umi. Kebetulan kamu di sini ada. Makanya Umi ajak bicara kamu, Yan. Menurut kamu apa ini? Kalau takut untuk bukanya. Karena isyaratnya tuh ngeri sekali gitu. Ini hanya untuk Rafa dan juga orang-orang di luar sana yang masa depannya suram. Mengincar dan mengancam masa depannya. Berarti masa depan itu kan bisa karir, ya enggak? Bisa pendidikan, bisa ekonomi, bisa rumah tangga. Aku yakin dari sahabat-sahabat Gio itu masih ingat dengan kakek guru kan. Kakek guru yang dulu lama sekali pernah muncul di Gio. Dan sekarang beliau datang memberikan petunjuk. Kalau udah kakek guru turun tangan, berarti suasana udah genting ya. Mau nggak mau, kita harus turun. Di mana Rafa berada, kita harus samperin Rafa ya. Tapi sebelum ke sana, setidaknya kita harus lihat apa ini benda. Iya Umi, ini juga saya penasaran banget Umi. Kakek guru tadi bilang, benda ini ada sekitar 7. Ini satu aku berikan buat kamu sebagai contoh saja. Dan yang 7 ini akan diberikan pas kalau tidak di hari kelahiran Nabi Muhammad hari Senin,
akan diberikan di malam Jumatnya. Jadi ini bukan cuma untuk Rafa, masih ada 7 lagi di tangan kakek yang akan diberikan kepada sahabat-sahabat yang benar-benar posisinya genting di luar sana. Hatinya sering terluka. Rumah tangganya hampir diambang kehancuran. Aku yakin bukan cuma aku yang penasaran. Iya, Mi. Ayo kita buka bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini dari kakek guru, maka kita harus menyambutnya dengan sholawat ya. Iya, Mi. Aku yakin ini adalah petunjuk yang sangat baik. Iya, Mi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Aduh, aku kok takut ya. Apa itu, Mi? Kok jadi gemetaran gini? Kok gemeter, Mi? Aduh, rasanya kok seperti ada cahaya. Iya, Mi. Terang banget tuh, Mi. Duh. Masya Allah, aku jadi ingat ya namanya Yan. Kenapa, Mi? Namanya apa, Mi? Kakek berbisik bahwa ini liontin bulan purnama. Liontin bulan purnama. Ya Allah. Masya Allah. Liontin bulan purnama. Siapa yang nanti memakainya, beliau bakal seperti cahaya rembulan. Masya Allah. Masya Allah. Cantik sekali Yan. Iya, Mi. Subhanallah. Berarti ini udah 7, Mi. Berarti 8. Ini 1, 8. di kakek ada 7. Di kakek ada 7. Yang 7 masih di tangan kakek. Ya Allah. Akan diberikan pada hari Senin, kalau enggak di malam Jumat. Allah. Karena beliau berpesan bukan cuma untuk Rafa. Berarti ini sebelum dipakaikan ke Rafa, ini pakai dulu ya Yan. Ya, Mi. Takut jatuh aku. Itu indah banget tuh, Apa Mi. tadi namanya? Liontin bulan purnama. Berarti siapapun yang pakai ini, dia ibarat seperti rembulan yang bercahaya, terang menerang. Sangat cocok sekali sama orang yang ketutup auranya. Jadi ingat aku Yan. Ya, Mi. Biar Rafa yang pakailah. Umi kayaknya malu untuk memakainya ini. Tapi saya izin bertanya ya, Mi ya. Isyarahnya Umi itu disuruh mendatangi Rafa atau bagaimana, Umi? Kakek berpesan, situasi sangat genting sekarang ini. Ya Allah. Tak tahu, tidak disampaikan kenapa. Cuman ini katanya menyangkut nyawa. Ya Allah. Mau nggak mau kita harus segera ke sana. Tapi Umi, saya takut hal kayak kemarin terjadi lagi. Apa? Yang Umi sempat menghilang itu. Tapi ya, ini pesannya kakek, kita nggak bisa mengulur-ngulur waktu. Kakek kan udah memberikan ini, liontin bulan purnama. Udah pasti ada hikmah di situ yang akan kita petik. Tapi kalau kita tinggal diam di sini, kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Makanya kita harus segera untuk mendatangi kediamannya Rafa. Ya udah, Umi. Bismillah. Tapi saya ajak teman-teman yang lain ya, Umi. Jangan dulu ya. Justru jangan memberitahu siapa-siapa dulu. Karena kata kakek, yang bisa memberikan liontin bulan purnama ke tangan Rafa atau ke tangan siapapun yang membutuhkan, itu hanya pelantaran dari Umi, bukan dari yang lain.
kecuali amanah ini untuk yang lain, untuk anak-anak yang lain bisa memberikan. Ini yang diberikan cuma Umi, dan ini tidak akan pernah bisa didapatkan dimanapun kecuali dari kakek guru, dan itu hanya tangan kedua dari Umi. Dan mau nggak mau kita yang harus berangkat. Ya Umi, kalau kayak gitu ya udah. Tapi baterai udah Insya siap Allah ya? aman ini Umi. Karena kesana jangan sampai baterainya habis ya. Ya Umi. Jadi begitu sahabat, ini amanah dari kakek untuk Rafa dan untuk seperti yang aku sebutkan tadi. Ini adalah namanya liontin bulan purnama. Siapapun yang akan memakainya akan memancarkan suatu cahaya, terutama yang tertutup auranya. Karena mungkin ditutup sama orang. Tahu kan, kalau auranya tertutup, kalian akan dicintai siapapun seolah-olah gelap. Tidak ada cahaya. Kalian yang berbisnis jualan, terutama jualan kuliner, jualan bisnis, kalian seolah-olah kata orang informasinya di situ tertutup padahal kalian buka. Maka dengan liontin bulan purnama, semuanya akan bersinar penuh dengan cahaya. Tapi satu permintaanku, tanamkan dalam hatimu penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo yang kita berangkat ya. Kita berangkat, matikan aja ya. Kita langsung ke lokasi ya. Siap Umi. Ini saya persiapin mobil dulu ya Umi ya. Ya. Siap Umi. Ini semakin dekat kok perasaanku semakin gak enak banget ya Yan. Gak tahu kayaknya akan terjadi apa sama Rafa ini ya. Setelah saya dapat isyarat dari kakek guru, sebaiknya kita segera intai aja yuk Yan. Tapi jangan lewat di jalan yang biasanya, karena Rafa ada di kediamannya Gondom Mayit ya. Mau nggak mau kita harus lewat jalan yang mana nggak gampang diketahui Rafa ya. Sudah, karena ini bener-bener, aduh Yan, khawatir saya, kok semakin gak enak banget perasaan. Untuk apa aku hidup? Shh, kamu maju dulu. Aku nggak ada harapan apa-apa. Apa dia? Apa itu Yan? Yang digantung itu apa? Aku sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Ternyata benar informasi dari kakek Aku guru. udah nggak punya siapa-siapa lagi. Gelap Yan. Dia kayaknya nggak fokus ke sini. Dia lebih fokus. Untuk apa aku hidup? Kayaknya putus asa ya. Lebih dekat lagi, lebih dekat. Coba Yan. Dia nggak akan tahu. Aku pakai Usaha yang aku lakukan selama ini aman Yan. Aku udah pakai tang limun, dia nggak akan melihat kita. hanya sia-sia. Sepertinya dia sedih sekali ya. Allahu Akbar. Berarti benar yang disampaikan kakek guru. Sekarang aku udah nggak bisa melakukan apa-apa Kita lagi. fokus dengarkan apa yang dia omong. Dan nggak ada orang yang peduli. Aku hidup hanya untuk menyiksa diriku sendiri. Semakin aku lama hidup, semakin terasa sakit. Kedengeran nggak Yan? Kasihan sekali ya. Dia sudah nggak punya siapa-siapa Yan. Daripada aku harus membunuh orang-orang lagi, lebih baik
Aku membunuh diriku sendiri. Astagfirullahaladzim. Ayo kita segera turun. Ayo kita tolong dia ya, turun ya. Sebentar. Jangan-jangan jebakan. Jangan-jangan jebakan ya. Rafa, ngapain kamu? Kamu ngapain? Ngapain kalian ada di sini? Istighfar, Rafa. Kamu ngapain? Kalian pergi. Kamu pergi dari sini. Untuk apa kamu datang? Rafa, kamu ngapain pakai tali-tali kayak gitu? Aku ingin membunuh diriku sendiri. Astagfirullah, Rafa. Karena sudah tidak ada gunanya aku hidup. Lebih baik aku mati. Lebih baik aku mati. Sudah, ayo turun. Masih ada waktu untukmu bertobat. Tidak harus kamu mengakhiri hidupmu dengan cara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Apa maksud kamu? Harusnya kamu itu senang. Akhirnya hidup kamu bisa tenang tanpa ada gangguan dari aku. Apa yang membuat aku senang dengan melihat kamu bunuh diri seperti ini? Kamu bisa hidup tenang dengan keluarga kamu. Harusnya kamu jangan nahan aku. Ketenangan dalam keluarga aku bukan karena adanya kamu dan tidaknya. Tapi sejatinya ketenangan dalam rumah tangga itu tergantung pada hati seseorang itu, Pak. Ayo turun dulu. Tapi aku hampir membunuh kamu. Untuk apa kamu menyelamatkan aku? Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Apakah aku harus membenci orang yang melakukan kesalahan? Sedang di dunia ini adalah tempat manusia, tempatnya orang-orang berdosa. Tapi bukan berarti aku harus menghakimi orang-orang yang bersalah. Termasuk dirimu, Rafa. Ayolah, kembalilah. Lepaskan tali itu. Kamu tidak harus ambil jalan pintas. Di sini masih ada saya. Hidup aku sudah gak berguna lagi. Aku hidup untuk siapa? Kata siapa tidak berguna? Selagi Tuhan memberikan kita nyawa di dunia ini, berarti kita masih bermanfaat. Entah itu untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Kamu tidak boleh berpikiran pendek seperti itu. Ayolah turun. Kamu jangan berbuat sesuatu yang fatal. Di sini masih ada saya. Ada aku, Rafa. Tapi semua orang sudah membenciku. Gak ada satu orang pun yang peduli. Biarkan semua orang membencimu. Yang penting aku tidak pernah membencimu. Andai kata aku mau benci, itu tidak benci kepada orangnya. Tapi mungkin aku bisa benci kepada kelakuannya. Untuk apa aku membenci orangnya? Karena manusia itu tempatnya salah. Ayo turun, Rafa. Masih ada waktu kamu untuk melakukan kebaikan. Masih ada kesempatan kamu untuk bertobat. Menebus kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kamu lakukan. Apa pantas? Apa masih pantas aku untuk melakukan kebaikan setelah apa yang sudah aku perbuat selama ini kepada kamu dan keluarga kamu? Pantas. Tidak ada yang bilang tidak pantas. Ayo turun. Ayo turun. Tidak seharusnya kamu punya pikiran sependek itu.
jalan hidupmu masih panjang. Kamu masih muda. Kenapa harus kamu mengambil jalan yang sangat dibenci oleh Tuhan? Kenapa? Kenapa kamu masih baik kepadaku? Bahkan nyawa kamu sudah hampir terbunuh oleh aku. Kenapa kamu malah? Kenapa? Apa aku salah untuk baik kepada kamu? Bukankah orang yang sangat mulia itu, apabila ada orang yang jahat kepadanya, dia tetap menanamkan kebaikan? Kalau orang jahat dibalas dengan kejahatan, itu gampang dan mudah. Tapi kalau orang jahat dibalas dengan kebaikan, itu yang mencuri perhatian Allah. Itu yang mencuri perhatian Tuhan. Dan sekarang waktunya kamu untuk lebih mendekatkan diri kepada siapa pencipta hidup kita. Kamu tidak harus bersedih. Jangan merasa kamu tidak punya siapa-siapa. Di sini masih ada aku, saudara kamu, yang mau terima diri kamu, walaupun kamu telah menyakiti aku. Tidak harus aku menanamkan kebencian sama kamu, Rafa. Hidup dan mati itu sudah ditentukan, tapi bukan diri kita sendiri yang akan menentukan. Itu jelas salah. Kamu udah melakukan kesalahan, malah akan ditambah dengan kesalahan yang besar, dengan bunuh diri. Itu sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah. Apakah kamu sudah melakukan kesalahan akan ditambah dengan kesalahan dan kesalahan? Justru karena aku telah banyak melakukan kesalahan. Lalu untuk apa aku hidup? Tuhan tidak akan mungkin bisa memaafkan. Sudah terlalu banyak dosa yang aku perbuat. Justru kamu, dengan banyak kesalahan dan dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan kamu hidup agar lebih dekat dengan Tuhan. Ingat, sebesar apapun dosa hambanya, bahwa ampunan Allah itu jauh lebih besar daripada dosa hamba yang dilakukannya. Kamu masih ada waktu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kamu harus yakin pada diri kamu sendiri, Fah. Enggak mungkin. Hidup aku itu udah gak berguna. Tidak ada yang tidak mungkin. Enggak, lebih baik aku mati aja. Lebih baik aku mati. Apaan, gak usah. Kenapa sih kamu nahan saya? Kenapa? Karena aku tidak tahu, tidak ingin kamu mati konyol atau enggak. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu kamu yang susah payah melahirkan kamu ke dunia ini, Fah? Membesar kamu dengan susah payah. Bahkan dia dengan nyawanya yang akan jadi taruhannya. Ujung-ujungnya setelah kamu dewasa, kamu memukul, bukan cuma memukul, dengan kamu bunuh diri. Itu sama halnya kamu memasukkan orang tuamu ke dalam api neraka, Rafa. Kamu boleh merasa dirimu berdosa, tapi pandang ibumu yang dengan susah payah melahirkanmu, mengandungmu 9 bulan, melahirkanmu ke dunia ini penuh dengan perjuangan nyawa yang akan dikorbankan. Kamu dengan mudahnya mau mengakhiri hidup kamu, Fah. Di mana hati nurani kamu? Jangan seolah-olah kamu tiba-tiba besar seperti ini, Fah. Dengan kesalahan yang kamu perbuat, kamu mengantarkan orang tuamu ke api neraka. Kenapa Allah itu menciptakan kita
akal dan pikiran, agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Apa dengan semudah itu kamu mau mengakhiri hidup kamu, Fah? Pandang kedua orang tuamu, Fah. Mereka berharap pasti punya anak yang bisa dibanggakan, bukan yang bisa mengecewakan mereka. Kamu seorang perempuan dan aku seorang perempuan. Sesakit apapun kamu selama ini membuat hatiku kecewa, saya yakin ini bukan kebauanmu, Fah. Ini semua udah diatur semuanya sama Tuhan. Kita manusia cuma ibarat wayang. Aku yakin dalam hati kecilmu tidak sedikit pun ingin menyakiti orang lain. Apakah ini yang sudah diatur sedemikian rupa dengan Allah untuk mengujimu, untuk mengangkat derajatmu? Tapi kami ambil dengan jalan yang salah, Pak. Tapi justru dengan aku hidup, justru aku telah mengecewakan kedua orang tuaku dan orang-orang di sekitarku. Dan untuk apa lagi? Tidak ada harapan aku untuk hidup. Itu hanya pikiran kamu. Apakah kamu tahu? Setiap malam orang tuamu mendoakan agar kamu menjadi sosok manusia yang paling sempurna, yang paling baik dalam keluarganya. Apakah kamu tahu? Pernah nggak kamu menghiraukan itu, Fah? Jangan hanya egoismu yang kamu kedepankan. Andai kata kamu saat ini mati dalam keadaan bunuh diri, tetesan air mata kedua orang tuamu yang akan mengirimu. Apa kamu bangga dengan itu? Apakah ini yang akan kamu persembahkan untuk ibu? Apakah ini yang akan kamu persembahkan untuk bapakmu yang dengan susah payah membesarkanmu? Sejahat apapun kamu, di sini hati nuraniku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu, yang mana di depanku saat ini aku anggap kau sebagai anakku, sebagai adikku. Andai kata posisi itu terjadi kepada anak dan adikku, aku yakin orang yang paling hancur adalah hati seorang ibu. Karena aku yakin dia melahirkan seorang anak, tidak ingin melihat anaknya menjadi anak yang murtad. Terbuat dari apa hatimu itu? Kenapa begitu mulianya diri kamu? Aku yang justru sudah menghancurkan kamu dan keluarga kamu selama ini. Harusnya kamu gak menahan aku untuk mati. Tapi kenapa justru kamu yang menyelamatkan aku di saat gak ada satu orang pun yang peduli dengan kehidupanku? Kenapa kamu? Kita sama-sama makhluk yang lemah. Aku tahu hatimu akan kemana. Kamu hanya seorang perempuan yang butuh dengan kasih sayang. Kamu hanya seorang perempuan yang butuh perhatian. Kamu hanya seorang perempuan yang butuh perlindungan. Kamu hanya seorang perempuan yang butuh keluh kesahmu ada yang mendengarkan. Itu kan sebenarnya, Fah. Saya tahu kamu salah. Tapi bukan berarti aku harus menghakimi kamu. Sudahlah. Duduk.
aku untuk meminta maaf. Tolong terima permintaan maafku. Aku benar-benar menyesali semua perbuatanku selama ini. Sebelum kamu minta maaf sama aku udah memaafkan kamu, Rafa. Tapi gak pantas semudah itu kamu memaafkan aku. Tidak ada yang tidak pantas. Bukankah janji Allah itu pasti? Sebesar apa dosa hambaku, ampunanku jauh lebih besar daripada dosa hambaku. Dan aku adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada saudaraku yang melakukan kesalahan, sangat tidak layak dan tidak pantas apabila aku sebagai hambanya tidak mau memaafkan. Bukankah Tuhanku Allah Subhanahu wa Ta'ala saja mau memaafkan orang-orang yang berdosa? Apakah pantas jika aku memohon dan meminta bimbingan darimu untuk aku memperbaiki semuanya? Aku telah jalan terlalu jauh sehingga aku lupa tentang Tuhanku. Aku sudah jalan terlalu jauh. Aku malu, aku takut. Tolong bantu aku. Sebenarnya aku tidak layak untuk membimbing, karena aku yakin di luaran sana masih banyak yang jauh lebih pantas untuk membimbing ke jalan yang lebih baik. Gak ada satu orang pun yang peduli padaku sekarang. Bahkan aku mau mati, hanya ada kamu. Kamu yang menyelamatkanku. Sahabat yang sejati, saudara yang sesungguhnya, dia adalah di saat detik-detik kita dalam kesusahan, di saat detik-detik kita sudah tidak punya apa-apa, dia tetap bersama kita. Dia tetap terima kita apa adanya. Dialah yang bisa disebut sebagai seorang saudara dan bisa disebut sebagai seorang sahabat. Mungkin hanya waktu aja yang tepat aku datang di saat kamu mau bunuh diri. Aku yakin masih banyak orang-orang baik di luar sana yang mau terima diri kamu apa adanya. Aku mohon. Aku mohon tuntun aku ke jalan yang benar. Kembalikan aku pada Tuhanku. Apa kamu yakin untuk kembali benar-benar kepada Tuhan? Karena siapapun orangnya, kembali kepada Allah tidak dengan jalan yang dipaksa. Sekarang aku sadar. Kalau memang sesuatu yang tidak ditakdirkan untukku, mau sesusah payah apapun aku menggapainya, itu tidak akan pernah menjadi milikku. Alhamdulillah. Semoga hatimu benar-benar dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya hidayah Allah itu bisa datang kapanpun dan kepada siapapun. Di saat kita di atas, kita jangan pernah bangga diri. Karena sebenarnya kita sebagai makhluk tidak layak untuk membanggakan diri kita. Begitu pula di saat kita jatuh dan posisi sangat rapuh di bawah, kita juga jangan pernah meninggalkan Tuhan kita. Sejatinya yang
yang selalu setia bersama kita, mendampingi kita. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut aku, kamu sudah tepat. Dan semoga malam ini, saat ini, hari ini dan detik ini, benar-benar hidayah Allah tuh datang menghampirimu. Jangan pernah berkecil hati. Ingat pesanku dan ingat-ingat kalimatku. Sebesar apapun dosa orang itu, sebesar apapun dosa kamu, ampunan Allah jauh lebih besar. Selagi kita masih diberikan sisa nyawa, berarti itu Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan hidupku. Meskipun aku pernah mau menyelakai hidupmu. Aku benar-benar berterima kasih. Tapi itu tidak cukup, Rafa. Karena selama ini kamu sudah bersekutu dengan iblis. Dan termasuk kamu udah murtad. Maka untuk kembali, kamu harus dengan membaca kalimat syahadat. Apa kamu siap? Kalimat syahadat. Berarti selama ini kamu tidak tahu apa itu syahadat. Aku sudah jalan terlalu jauh. Astagfirullahaladzim. Tolong tuntun aku, Umi. Tolong tuntun aku. Mohon. Sekali lagi aku bertanya. Apa betul itu dari hati nurani kamu untuk membaca kalimat syahadat? Ya, ini semua dari hati nurani saya. Saya ingin bertaubat. Bagaimana, Yan? Andai kata semua orang di luar sana tidak percaya dengan taubatmu, apakah kamu yakin bahwa kamu akan tetap bertaubat? Saya nggak peduli lagi tentang orang lain. Aku kasih tahu gambarannya, Rafa. Orang yang pernah melakukan suatu kesalahan dan dia mau bertobat, mau mendekat kepada Tuhan, mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itu juga tidak mudah. Allah akan mendatangkan ujian demi ujian. Ujian yang bertubi-tubi, yang terkadang itu sangat menyakitkan hati. Yang terkadang itu tidak sesuai dengan kemauan hati kita. Apakah kamu sudah siap? Karena dengan diberikan ujian itu, Allah akan tahu apakah hambaku yang satu ini memang benar-benar sudah bertobat dan benar-benar ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara dia pasti akan diuji. Apa kamu sanggup? Apa kamu mampu? Apa kamu sudah siap dan sudah tekad untuk kembali ke jalan Allah? Kalau untuk ke jalan yang benar, aku akan siap menerima segala ujian yang datang. Tolong bantu aku, tolong bimbing aku. Baiklah. Kalau gitu persiapkan hatimu. Ikhlas. Lepas semua beban dalam hidup kamu. Karena kamu akan membaca syahadat selayaknya kamu bayi yang baru lahir ke dunia. Tidak ada sedikit noda sekalipun di dalam dirimu.
Kamu saksikan ya, Yan. Baiklah, aku akan bimbing kamu untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikuti aku, Rafa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa ashadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhanku, itu Tuhanku, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rafa. Kamu telah kembali ke Islam. Alhamdulillah. Kamu sekarang sudah menjadi saudaraku dalam Islam. Semoga bisa menjadi saudara dunia dan akhirat. Terima kasih Umi. Saya benar-benar berterima kasih. Maafkan saya selama ini telah menyakiti kamu dan keluarga kamu. Ternyata saya salah. Saya melakukan itu kepada orang yang benar-benar baik dan hatinya tulus. Sudah, yang sudah, ya sudah. Yang lalu biarlah berlalu. Sudah waktunya kamu untuk menata masa depan. Perjalanan kamu masih panjang. Saya janji, saya berjanji tidak akan mengganggu kehidupan kamu dan juga keluarga kamu lagi. Saya berjanji. Ya sudah, sekarang tenangkan hati kamu. Insya Allah. Tapi saya takut. Takut kenapa lagi? Saya takut dibenci orang-orang. Siapa itu? Kok kayak suara apa? Umi, Astagfirullah. kamu nggak apa-apa? Saya nggak apa-apa. Memangnya kenapa? Ini apa, Mi? Mi mau digantung tadi. Umi mau digantung? Iya, Gus. Siapa yang mau gantung Umi? Rafa, Siapa? Hah? Rafa, Gus. Kamu? Ah, Kamu? Ayo, liatin mana lo? Kau liatin mana lo? warga kita semua, kita bantai dia sekarang. Mesti kamu, Bos. Saya nggak lakukan apa-apa. Apa sih yang kamu lakukan? Lihat kodomait sekarang. Bersih wajahnya. Sudahlah. Akhir semua ini. Kalau saya kayak lagi maning. Orang kok bakal seneng lagi terus. Umi kok bisa? Khusus, aduh kok bisa sampai. Kamu mau gantung Umi kamu ya? Nyawa, supaya dengan nyawa. Ya, jangan digantung, Gus. Ayo kita gantung dia. Enggak, ini salah paham. Enggak. Umi jangan nutup-nutupi. Umi jangan nutup-nutupi. Kalian kesini tadi ngapain? Ya aku mencari sampean lah, sampean keluar. Ya Katanya. saya kan udah izin, udah pamit. Ya tapi kan nggak pamit ke sini. Jangan sampai kita kecolongan yang kedua kalinya loh, Mi. Iya.
Karena ini harus kita jaga bener-bener, Mi. Kali ini capek-capek pasti datang-datang kayak gini. Tanya dulu dong, seharusnya ada Umi di sini. Lah, ini apa, Mi? Ya itu tampar lah. Untuk Oh, kantor sampai gantung Umi kan? Iya kan, Yan? Bener kan kamu ngomong Ya, apa ya. tadi? Enggak. Belum tadi bilang. Iya, mau buat gantung jenengan, Mi. Astagfirullah. Tak gantung aja bi. Waduh. Ayo. Ayo sana naik sana kamu. Ayo. Jangan. Guru kamu aja itu tobat. Kamu muridnya makin menjadi ya. Ayo. Apa kayak bakal hidup aja dia? Jangan. Perempuan apa iblis kamu itu. Enggak, itu masalah Nah, aja, Gus. Kita bakar aja sama rumah-rumahnya biar kapok dia. Jangan. Ki Kondomait, kamu kan gurunya, bekas mantan gurunya, kasih tahu kasih penjelasan dong, jangan jahat-jahat kayak gitu. Udahlah Rafa. Sudah tidak ada gunanya lagi kalau kita terus-terusan seperti ini. Kau kasih tahu mana yang benar dan mana yang salah. Aku sudah menyadari bahwasanya apa yang saya lakukan ini adalah perbuatan yang sangat keji. Sebaiknya kita ikut dengan Gus Idris atau dengan istrinya. Kalau begini terus-terusan, hidupmu pasti akan terlontar-lontar. Hidupmu akan penuh dengan dendam. Hidupmu ingin selalu menyakiti orang. Hidupmu ingin akan selalu... Hatimu pasti akan tidak damai. Tapi percuma Kondomait. Kita ngomong sampai mulut kita berbusa. Kebakalan wanita ini akan punya niat berpikiran baik. Karena hatinya sudah diselimuti oleh iblis. Ayo, kamu ambil mustika, wo. Ambil mustika, wo. Siksa dia sekarang. Apa-apain. Kalian semua cuma salah Ah. paham. Salah apa ini sudah jelas kayak gini. Kamu menginginkan nyawanya Umi mati kan? Kalau Buat kalian hati kamu itu mana? Kalau kalian mau tahu, kali ini justru saya yang mau menghabisi nyawa saya sendiri. Ngomong kosong. Kamu itu pandai bersandiwara. Gak usah sok-sok nangis di Hei. depan kita. Kamu lupa. Gara-gara niat saya baik. Supaya kami tidak mengganggu Gus Idris. Tapi apa? Saya malah jadi bahan buli-bulian. Dikira saya menginginkan kamu, Pak. Gak usah acting nangis kamu di depan kita. Gak akan ada yang kasihan sama kamu. Tahu gak? Bisa-bisanya kamu mau menggantung orang tua kami. Hah? Bi, Gantian, wo. Umi, wo, mau digantung, wo. Umi, mau digantung, Gus. ajar dia, Bi. Selama ini aku nggak tega sama perempuan, tapi kali ini tidak, Pak. Gus, kamu. Umi, sudah, Umi. Apaan sih kamu ini? Mi, kok malah dibela sih, Mi? Dia kan mau gantung jenengan, Bi. Orang pembunuh kayak gini nggak perlu dibela, orang musyrik kayak gini nggak perlu dibela. Hatinya udah belut iblis itu, Mi. Astagfirullah. Kalian ini datang-datang tanya dulu lah. Jangan kayak gini. Udah terkena azab akibat sama pocong. Masih Malah aja. bersekutu sama iblis. Sama itu kenapa? Gurunya aja Hyunomayat sudah tobat, dia nggak mau tobat. Bayangin coba. Kenapa Malam, sih kalian tuh suka terus sama orang? Yang kenapa ini jenengan, Mi? Kenapa Itu jenengan? Ini loh, Mi. Ryan. Jangan mau digantung. Kok bisa-bisanya kita yang katanya nggak tahu apa-apa tuh gimana tuh, Mi? Biar aku bantai dia. Tadi itu Gus, Umi dirayu-rayu Gus, dibaik-baikin Gus. Apa sih kamu nih? Kamu kenapa? Terus saya curiga sama gantungan ini Gus. Oh ini pasti dia niatnya mau gantung ini. Kurang ajar. Mi, mohon maaf, Mi. Minggir aja, Mi. Mi, mohon maaf. Bakar dengan mustika. Kamu ini kesetanan kenapa? Loh, kok kesetanan? Kak Bibi, Umi ini, Kalau terjadi apa-apa dengan jenengan, Mi? Jangan sampai Mau digantung. digantung, Mi. Kak Bibi, Umi ini dihasut dibaik-baikin. Makanya Umi bela Rafa. Sebenarnya Rafa itu niatnya mau gantung jenengan. Mi, mohon maaf, Mi. Minggir, Mi. Kalian itu jahat-jahat sekali ternyata ya. Barokahnya sholawat 40 malam kayak gini.
Orang yang jahat, orang yang bersekutu sama iblis wajib kita perangi. Abi, tanya dulu lah, aku tuh nggak diapa-apain. Lah ini nyatanya ini, Mi. Lah ini. Kamu jelasin dong, Yen. Jelasin Yan, sebenarnya gimana sih Yan? Sebenarnya Gus, Rafa tadi itu kan baik-baik Gus. Pertamanya bilang Umi kayak gimana ya, ngebaik-baikin Umi lah Gus. Terus abis gitu tangannya Umi ditarik Gus. Itu Gusnya datang. Oh, memang perempuan. Hati-hati, ini perempuan pelan berbisa, jangan deket-deket sama dia. Sudah banyak korbannya, Mi. Informasi dari Rain tidak seperti itu. Tidak sesuai kenyataan. Tetapi Rain bersama jenengan. Dia ini lebih jahat daripada Gondomayit. Gusnya pasti tahu kan, Rafa itu punya 1000 cara untuk menghilangkan Umi. Saking Plester lo lambemu. Udah Umi, biarkan dia mati saja Umi. kita masukkan di kanda aja dia. Ayo. Astagfirullahaladzim. Muka Tidak sudah kayak seperti gitu. itu. Banyak tobat. Dengarkan saya ngomong dulu, dengarkan. Udah jelas pernyataan Ryan, udah jelas keterangan. Mikir Mi. Ya aku yang bunuh. Gimana Dia. saya mau menjelaskan ini nyocros saja. Itu Ryan sudah jelasin, sudah cukup. Betul Gus. Mikir. Ya. Tidak seperti itu, tidak. Dasar anak setan. Astagfirullahaladzim. Abi, Dia sudah kejahatan sudah numpuk. Nih, kezoliman sudah numpuk, kemusyrikan sudah numpuk. terus apa kalau orang jahat itu nggak bisa ada kesempatan untuk bertobat dan menjadi baik? Sudah berkali-kali tanya Gondomayit. Kita kasih kesempatan, enggak sedikit pun tersentuh hatinya. Dia Malah itu dia ingin membunuh kita semua. obat sambal Gus, ya Gus. Bohongan itu. Ya nggak sahabat. Nanti sana aja tahu semua. Boleh nggak aku jelasin? Ryan sudah cukup. Sama Abi mau lebih percaya sama Ryan apa lebih percaya sama saya? Saya istri sampean dong. Tapi jangan-jangan Kenapa, Red? Umi kena gendam. sama digendam sama dia. Lihat jadi. Lihat. Untungnya, nanti? untungnya gendam saya itu apa, Rafa? Sampai mau disingkirkan, mau dibunuh, dia mau mendapatkan saya. Tidak seperti itu. Rafa itu mau bertobat dan sekarang udah Sampai bertobat. percaya 1000 cara dia acting. Dia pemain sinetron, Mi, artis sinetron, jadi pinter acting, sandiwara. Kita berkali-kali dikibulin. Betul nggak? Betul, Gus. Kita jadi musuhan satu sama lain. Jadi yang awalnya baik menjadi nggak baik, Mi. Janganlah seperti itu. Dia sudah tidak punya siapa-siapa. Kalau kalian kayak gini gimana masa depannya? Itu Kalian tuh sama dengan membunuh dia secara pelan-pelan dengan kalimat-kalimat kalian tuh. ya udah, Mi, kalau memang Kalau tidak ini terjadi sama adiknya sampean gimana? Gimana? Kalau sampean punya adik perempuan seperti dia, seperti apa nasibnya? Perempuan, laknat. Kamu hasut apa istriku? Aku gak ngasih apa-apa. Anak udah seperti ini. Janganlah kayak Kamu gitu. jangan acting lagi. Berkali-kali kamu bohongin aku. Asfali minan nar, Ini tempatmu di gara-gara neraka kamu, yang Yen. jahanam. Gara-gara kamu, Yen. Orang munafik itu. Allahu Akbar. Asfali minan nar. Emang bener kan dia mau bunuh Umi. katanya Umi kita memburu dengan pelan-pelan. Enggak, Mi. Sekarang saya akan membunuh dia langsung. Nggak akan Malam ini pelan-pelan. juga. Berarti semua nggak mendengarkan saya ngomong ya? Umi kena gendam di sini. Kok bisa mau dibunuh Yen. malah dibaik-baikin. Sebenarnya gimana sih? Gimana? Untung kita datang nggak terlambat di sini. Untung Gus, Ayo, alhamdulillah Yen. Gus. Ngomong. Ngomong. Ngomong yang benar kamu. Ngomong. Ini adalah efek dari gendamnya Rafa Gus, ini Gus. Ngomong yang benar. Kamu jangan nambahin. Gimana ini? Iya, Gus. Om mau dibunuh dibela. Gimana kamu ini? Ini masih ada api di sini. Ngomong yang benar. Mi, anak-anak kamu masih membutuhkan kamu. Jangan sampai kamu Percaya sama mati di saya tangan apa dia. percaya sama Ryan? Saya belum ngomong, belum jelasin. Kalau Abi memang lebih percaya sama Ryan, tak gampar kamu, Yen. Udah, Umi mau jelasin apa? Tapi yang jelas air mata dia dan air mata buaya kita sudah nggak percaya lagi sama dia. Silakan, mau jelasin apa? Karena saking seringnya dia menipu kami. Sudah. Udah. Apa yang kalian lihat tidak seperti yang kemarin. Rafa ini udah bertobat dan udah baca syahadat, udah masuk Islam kembali. Buktinya mana, Mi?
Ayin saksinya. Apa Yan? Enggak, Cak. Enggak. Hah? Enggak, Cak. Kamu melihat apa tadi, Umi? Umi Mau di- dirayu-rayu, Cak. Umi mau di Loh, apa itu ya? loh, Mi, rain aja. Dipegang-pegang, Ngomong terus kayak mau gitu. digantung tadi. Ngomong ya. Cak, tolong. Ngomong apa Yan? Ngomong apa? Saya Katakannya yang sebenarnya gimana, Yan? ya, Yan, aku nggak pernah ngajarin kamu bohong ya. Ngomong. kan itu sudah Mulai kapan kamu pandai berbohong? Ngomong. kan itu sudah ada Kalian bawa Leontin nggak? Jangan saya mohon jangan. Sudah cukup. Kalian percaya atau tidak terserah. Kalau kalian tidak percaya, biar cukup aku yang percaya sama Rafa. Gimana sih Umi? Gus? Ketawa kok. Bisa gini dong. Kamu jangan nambah-nambahin, jangan ngompor-ngomporin kan. Rafa itu, saya datang, dia mau bunuh diri, mau mengakhiri hidupnya, karena dia sudah tidak punya siapa-siapa, dan dia menyesali kesalahannya. Ini bukannya untuk menggantung Umi? Tidak, Bi. Tapi Rafa mau mengakhiri hidupnya karena sudah tidak punya siapa-siapa. Ya memang pantas tampar ini menggantung di lehernya Rafa. Gus, tapi Kalau buat apa? Nabi Musa pernah membunuh anak yatim piatu. Karena apa? Karena kelak dia akan menjadi orang yang sangat berbahaya, jahat, zalim. Bilang pantas kepala Rafa ditaruh di sini biar tidak membahayakan umat Nabi Muhammad. wah, tapi mana mungkin apa mau bunuh diri, Gus? Sangat tidak mungkin. Itu hanyalah Abi. Alhamdulillah. Saya bertanya, Abi pernah nyantri dari kecil di pesantren. Ya, Apakah seorang guru mengajarkan kebencian seperti itu? saya tidak benci. Akan tapi saya benci dengan orang yang musyrik. Dan orang yang musyrik wajib kita perangi. Tapi dia udah masuk Islam. Mana buktinya? Sudah masuk Islam dan udah baca syahadat, Bi. Sampean itu dibohongin. Bi, kenapa tidak bisa memberikan kesempatan kepada orang yang bersalah satu kali aja? Tapi ini belum berkali-kali nih. Nanya satu kali. Tapi itu kalian, bukan saya. Paling gak kasih kesempatan untuk saya benar-benar menyaksikan dia itu bertobat. Apa salahnya? Kita aja udah muak nih melihat tobat tapi akhirnya apa? Kembali lagi. Jangan sampai Umi menyesal dengan keputusan Umi Iya, terkena jebakan rayuan dia. Ingat orang Madura, Sehingga Bi. Umi disingkirkan. Ingat orang Itu Madura, Bi. tujuannya dia untuk menyingkirkan Ingat Umi. orang Madura. Pernah nggak menyesal dengan apa yang udah diputuskan? Abi ini menikah sama saya bukan cuma sehari 2 hari. Andai kata memang keputusan saya salah, resikonya saya yang nanggung. Bu. Kenapa tidak mau memberikan kesempatan sama dia? Bagaimana caranya biar aku percaya sama dia? Karena dia orang munafik. Tempatnya di neraka jahanam. Asfali minan nar. Dia udah baca syahadat. Apakah syahadat itu bisa dibuat mainan? Kapan? Kapan? Wah, kapan? Barusan. Mana Bener, Yan? kita nggak tahu, Gus. Saya kalau cuma baca syahadat juga bisa, Mi. Saya beralih, saya nangis. Gus. Bisa, Mi, saya, Mi. Ya coba nangis. Kalian mungkin boleh tidak percaya. Saya sadar atas kesalahan yang selama ini saya perbuat. Biarkan mereka tidak percaya. Yang penting saya yang percaya sama kamu. Tapi Umi, Sudah. Tidak perlu penjelasan sama orang yang membenci kamu dan tidak suka sama kamu. Berapapun air mata yang kamu alirkan bagi orang yang tidak menyukaimu, itu tidak ada artinya dan tidak ada gunanya. Yang penting saya sudah terima kamu apa tobat dan kesalahanmu. Awas jangan deket. Buktinya saya tidak apa-apa. Ya, karena ada kita, Mi. Dari Kalau tadi juga nggak ada misalkan apa-apa. jenengan sendiri, mungkin jenengan akan digantung, Mi. Sudah, menurut aku kalian pulang dulu deh. Gak mungkin lah. Gak mungkin Ya, kita kalau akan. gitu dengarkan aku Kalau ada ngomong. apa-apa Ya. dengan jenengan ini loh, Mi. Kalian milih pulang dulu Ah, atau kalian dengarkan aku ngomong. ya udah Umi, ngomong aja ngomong apa-apa. Awas kamu macam-macam sentuh. Aku belum ngomong. Iya ngomong. Apa kesana? Sana. Ini, Mi. Nanti kalau jenengan Udah. apa-apakan.
Udah Rafa. Kayaknya percuma menjelaskan sama mereka. Karena memang waktu yang tidak tepat untuk menjelaskan sama mereka. Yang penting saya percaya sama kamu. Buktikan. Di saat kamu benar-benar bertobat. Tidak perlu menjelaskan apapun kepada orang yang tidak suka sama kita. Yang penting buktikan. Dengan perubahan kamu. Diam! Sujiwo! Mau kamu sekarang apa, Rafa? Tolong bantu saya, Umi. Tolong tuntun saya. Sampai pegang. Kamu sampai pegang kamu. Abi, saya bicara belum selesai. Awas kau sampai satu helai rambutnya Umi jatuh, maka kepalamu juga akan jatuhkan di sini. Jangan pegang-pegang. Gak ada lagi orang yang percaya sama saya, Umi. Yang penting saya percaya sama kamu. Mereka laki-laki tidak tahu apa yang ada di hati perempuan. Bisanya cuma egois dan marah. Pernah nggak mereka tuh menjaga perasaan perempuan? Nggak pernah. Makanya nggak usah hiraukan mereka. Yang penting saya mengerti kamu. Sudah, cukup. Saya malu dengan luka-luka ini. Saya malu. Dan ini benar-benar sakit. Kamu tidak usah malu. Benar-benar ini adalah petunjuk dari kakek guru. Benar-benar hari yang sangat bisa membuat Umi senang. Kenapa saya datang ke sini, Rafa? Karena saya dapat petunjuk dari kakek guru untuk membelikan liontin bulan purnama ini untuk dipakaikan kepada kamu. Aku yakin kedepannya kamu bukan orang sembarangan, sehingga memberikan amanah. Hari ini benar-benar waktu yang sangat tepat, Rafa. Aku sengaja. Kamu diam nggak sih, loh? Sudah nggak usah fokus sama dia. Ini tadi lapar mungkin dari ya belum makan. Saya ada amanah dari kakek guru. Ini adalah waktu yang sangat tepat saya datang. Kalau enggak, mungkin nyawamu sudah tertolong lagi, Rafa. Gak pantas, Umi. Gak pantas saya memakai liontin ini. Bismillahirrahmanirrahim. Umi. Cukup malah dikasih liontin sama Umi. Insya Allah. Gus, Kok dikasih liontin sama Umi? kok bisa sih, Mi? Kok bisa dikasih Dikasih liontin di sini? liontin. Jangan dikasih liontin. Itu liontin luar biasa. Liontin itu kenapa dikasihkan Rafa? Liontin apa? Itu. Abi aja belum tahu itu liontin Itu dari mana. kekuatannya luar biasa. Umi dapat dari siapa? Itu Kenapa liontin dikasihkan? dari kakek guru. Kok Yang dikasihkan? itu amanah buat Rafa dan buat orang-orang. Umi sadar. Itu barang berharga dikasihkan. Ini adalah amanah yang harus aku kerjakan. Ini amanah dari kakek guru. Ini untuk Rafa dan juga untuk orang-orang, untuk netizen yang nasibnya sama dengan Rafa selama ini. Yang Abi akan menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Saya tidak bisa menyebutkan. Abi akan menyaksikannya. Apalagi yang dipermasalahkan. Ini liontin bukan liontin sembarangan. Ini Apa namanya? ada 8 liontin bulan purnama. Yang 7 masih dipegang kakek guru. Terus kalau orang memiliki itu untuk apa? Wajahnya seperti cahaya bulan purnama akan bersinar, terutama yang selama ini auranya tertutup, listriknya tertutup. Insya Allah berkah liontin itu ibarat bulan purnama akan bercahaya
seperti sinar rembulan. Apa? Abi tidak percaya dengan kakek? Ya aku percaya sih. Bukankah kakek sama perempuan laknat itu? Stop. Kenapa sudah berhari-hari selama ini kakek tidak pernah muncul? Dan hari inilah kakek itu memberi amanah. Berarti di situ ada sesuatu yang besar yang tidak diberitahu sama Abi, dan Abi beserta Sujiwo. Dan ini bukan hari yang biasa ini. Udah kakek amanah kayak gitu, berarti ada sesuatu yang luar biasa, Bi. Sudah, tunggu di situ dulu. Tapi ini nggak salah ini maksudnya. Ya iya. Itu kok bisa loh. Ini kayaknya salah. Tapi kalau kayaknya kalau gendam nggak mungkin Umi sehat-sehat sih. Hah? Kok dia kakek aneh ya? Lihat. Hah? Yan. Ada yang beda nggak sama perempuan ini? Apa maksudnya? Hah? Lukanya mana? Kok bisa, Mi? Nggak ada bekas sama sekali. Baunya juga hilang, Gus. Itu semua Harum sana. Harum. Kayak kasturi. Iya. berkah. Dan ini bulan purnama ini, Bi. Dan bentuknya aja bercahaya. Abi kan tidak percaya kalau Rafa itu benar-benar sudah bertobat. Berkah. Abi tidak percaya kan? Ini leontin adalah pemberian dari kakek guru. Nggak ada bekas sama sekali loh. Makanya ini yang kena sihir, orang yang auranya tertutup dengan memakai leontin ini semuanya akan bercahaya seperti Rafa. Apa kalian masih belum percaya? Tahu nggak leontin ini ada berapa? Ada 8. Dan yang 7 sekarang masih dipegang kakek guru. Akan diberikan kepada saya di hari Senin. Senin besok. Tapi kok bisa cepet gitu? Masih bau lagi. Enggak, I. Alhamdulillah, Rafa, kamu udah kembali seperti dulu. Enggak. Hah? Masa? Selain hatimu baik dan bersih, wajahmu pun sudah kembali, normal kembali. Berkah leontin bulan purnama ini, Rafa. Terima kasih. Sudah. Saya benar-benar berterima kasih. Kamu benar-benar baik dan tulus. Terima kasih. Karena kamu sudah tidak punya siapa-siapa, Rafa. Mungkin sebaiknya aku bawa kamu ke pondok saja. Jangan, Mi. Apa, Mi? Aku orang pertama yang tidak mengizini, Mi. Saya orang kedua juga yang tidak izin. Saya orang ketiga yang tidak Kemarin sampai yang tidak mengizini saya bawa Rafa ke pondok, tapi kali ini saya orang pertama yang akan menentang Iya, dan tak mengizinkan. Rafa Kaki sudah dari- tidak punya siapa-siapa dan dia udah Tidak bertobat. peduli, Mi. Saya orang kedua yang akan menolak dia ke pondok. Alasannya apa? Alasannya Biarkan dia jenengan hampir tidur. mati loh, Iya, Mi. loh, Mi. Biarkan dia tidur di kolong jembatan, Mi. Kenapa sih kalian tuh jahat sekali? Yang seharusnya jenengan itu ngomongnya adanya ke sini bukan ke kita, Mi. Ini anak udah bertobat, ya Alah. sudah, yang sudah ya sudahlah. Ya, oke tobat. Semoga keputusan Umi tidak menyesal. Gus, oke tobat. Kenapa Tapi harus menyesal? Bukannya pondok pesantren itu adalah tempatnya anak-anak yang salah, anak-anak Eva, yang sudah pernah di peringatkan. jalanan. Sama kamu, Umi sudah begitu baik sama kamu. Kalau sampai kamu menyalahgunakan kepercayaan Umi, awas kamu, Pak. Bi, sebenarnya Abi tuh membangun pondok pesantren tujuannya untuk apa? Ya memang untuk orang yang ingin bertobat, tapi dia ini munafik, nih. Dia ingin menghancurkan rumah tangga kita. Namanya orang salah, yang nggak punya apa. Saya nggak pantas untuk tinggal di pondok. Rafa, tapi kamu tidak punya siapa-siapa. Diri kamu. Sadar diri kamu. Benar. Nanti apa kata orang Ngapain tentang kamu tuh ngurusin pondok? nanti Tadi saya udah aku difitnah. tanya kan, Nanti saya difitnah lagi. Tadi tentang udah aku Gus tanya. Idris. andai kata orang berbicara tentang kejelekan kamu gimana, kata kamu sudah tidak peduli. Kenapa sekarang harus kamu pikirkan kata orang? Yang penting hati kamu sudah. Tidak usah mendengarkan kata orang. Tapi Karena gimana? kamu terlalu sibuk mendengarkan ucapan orang dan kata orang, maka kamu akan tersesat kembali, Fa. Masa depanmu, hidupmu mau sukses dan enggaknya, mau berhasil dan tidaknya,
itu tergantung pada dirimu sendiri. Orang lain hanya bisa menasehati, orang lain hanya bisa menghujatmu, orang lain hanya bisa menilaimu. Sejatinya yang menentukan jalan hidupmu adalah dirimu sendiri. Dan menurut saya adalah hari ini adalah hari yang terbaik kamu untuk tinggal di pondok sementara, Fa. Pondoknya dikunci aja Gus, kayak di gembok. Mungkin maksudnya Umi pondoknya Kondo Mayit. Jadi Kan juga banyak santri-santri perempuan di sana. ya banyak, tapi kalau dicampur dia Iya, gimana kalau sampai jadi? nanti santri putri dihasut semua sama dia terus gimana? Terus mau kalian apa? Jangan ke pondok. Biarkan dia tidur di kolong jembatan. Astagfirullah. Kalau Umi pengen berbuat baik, carikan saya kos-kosan dia. Gini Ya, aja, Kontrakin. saya tuh. temanin dia di kos-kosan, nggak apa-apa. Jangan. Terus saya nemanin saya siapa? Ya udah, sekarang diizinkan nggak bawa ke pondok? Kalau tidak Enggak, diizinkan, enggak, ya jangan. sudah. Saya carikan kontrakan, saya carikan kos-kosan, saya dampingi dia selama 1 bulan. Ya udah, boleh. Tapi jangan dicampur sama santri-santri dulu. Ya, Kita training dulu. Yang penting boleh dibawa ke pondok dulu. Itu gampang nanti. temankan sama monyet. Ya, ditempatkan. Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Kalian nih, Kan dia juga nggak punya. hei, kalian Hati ini. ini anak pesantren. Segitunya memanusiakan manusia. Iya, kalau dia itu berbuat baik, kalau dia jahat. Iya, Apapun alasannya. Bukankah Abi selalu mengajarkan orang yang jahat sama kita tidak harus dijahati. Tapi ini saya Ya, udah udahlah, bingung ini. Mudah-mudahan keputusan Umi yang terbaik. Siapa Amin. tahu dia berdapat hidayah. Amin. Meskipun saya nggak yakin. Ya nanti Karena sudah sering sekali kita dibohongi. Diam. Kalau sering. kalau aja Gus, nanti kalau sampai pondok kita jegur lampu ya. Astagfirullah. Sudah Iya. nggak usah dengarkan mereka. Biar setannya hilang semua nih. Ayo, berapa? Ayo, Ini tetap dipakai. Saya ya. tinggal sendiri. Ini tetap dipakai karena untuk netizen ada lagi. Jadi biarkan ini kamu pakai, Rafa. Insya Allah Leontin bulan purnama ini akan terus bercahaya mendampingi kamu. Terima kasih. Pakailah. Karena untuk netizen masih ada 7. Biarkan mereka langsung hubungi admin saja. Terima kasih. Karena akan diberikan kepada Umi hari Senin dan malam Jumat. Ingat ya, di pondok, di pesantren tidak ada drama. Drama ini nggak ada waktu tidur ini Ayo, Bos, pulang, Mi. malah. Sudah pulang duluan. Enggak, Pulang nanti duluan. Kenapa-kenapa enggak. Ya udah kalau nggak boleh aku tak ngomong sama kameramen. Ini alamat tipes. Kok mereka kayak satpam kayak gitu ya jaga Rafa? Jaga ini Astagfirullah. langsung. Insya Allah sahabat doakan Rafa ini benar-benar menjadikan taubat yang nasuha. Namanya orang bertobat. Kita harus membimbing. Kita harus tetap berprasangka baik sama dia. Alhamdulillah berkah Leontin bulan purnama. Semoga Rafa bisa dijaga. Dan ini bukan cuma untuk Rafa pesan kakek. Ini ada 8, yang 1 untuk Rafa dan yang 7 untuk sahabat-sahabat netizen. Terutama yang kalian auranya sudah tertutup. Auranya ada yang ganggu. Auranya kalian mungkin jualan suram. Ayo langsung kalian dapatkan Leontin bulan purnama. Hanya ada di admin kita 081 3 4 kali 22776. Baik, kita jumpa lagi di pondok pesantren. Insya Allah bersama Rafa. Doakan Rafa menjadi wanita yang soleha. Insya Allah masa depannya cerah. Berkah Leontin bulan purnama. Umi, Ayo Umi, kita bawa ke pondok. Umi. Sudah. Ayo bawa ke pondok. Ayo, kita kawal. Jangan dekat-dekat. Kalian jangan dekat-dekat.